Randa saya. Saat ini saya ingin mengupas tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kenapa saya ingin mengupas ini? Ini ada masalah dengan undang-undang ini. Ada masalah. Dan masalahnya masalah prinsipil. Baik, saya ingin bahas mulai dari awal. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini lahir karena ada tuntutan bahwa kita tidak mempunyai garis-garis besar haluan negara lagi. Itulah cikal bakal yang melahirkan undang-undang tersebut. Di zaman Orde Baru, GBHN itu memang bagus, luar biasa. Ada perencanaan yang terstruktur, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada tujuan yang measurable, tujuan yang terukur. Ada trilogi pembangunannya, ada kunci keberhasilannya di bab 5 itu. Itu memang bagus sekali. Ya, ada ruhnya trilogi pembangunan yang 3 itu GBHN itu. Ya, isinya konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kunci keberhasilannya ada di bab 5. Ya, bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya tergantung pada peran serta seluruh rakyat Indonesia. Itu saya masih hafal. Jadi, itu GBHN sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak digunakan lagi, berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem politik yang berubah. Nah, persoalan kemudian, karena perubahan sistem politik itulah sebenarnya undang-undang ini menjadi bermasalah. Pada satu sisi mereka itu sebagai demand, tuntutan, karena kita nggak punya pedoman untuk membangun bangsa. Tapi di sisi lain dalam sistem pemerintahan yang sedang kita lakukan, dalam sistem politik yang kita aplikasikan, ini malah justru kontradiktif. Pertama, kontradiktif pertama. Karena ini sudah menjadi undang-undang dilaksanakan oleh aparatur negara, menjadi konsep pemerintah, mempunyai program pemerintah. Ya, makanya lahirlah ada Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, Musrenbangda di tingkat provinsi dan di daerah. Isinya apa? Isinya adalah koordinasi tentang perencanaan dan menampung aspirasi dari rakyat yang kemudian menjadi satu program ke depan. Itu intinya. Tetapi di dalam sistem yang sekarang, di mana presiden punya visi misi yang dikampanyekan kepada rakyat, ya, sebagai kontrak sosial, itu bagaimana ininya matchingnya, match pointnya. Karena presiden melakukan kampanye, mempunyai program yang dikampanyekan, yang masuk dalam visi misinya, itu adalah kontrak sosial. Artinya itulah yang dibeli oleh rakyat. Rakyat karena itulah memilih presiden. Musrenbang ini menampung aspirasi rakyat. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, dua hal yang kontradiksi. Kontradiksi apa? Karena rakyat sudah memberikan legitimasi kepada presiden yang ia pilih untuk melaksanakan program-program yang ia kampanyekan. Pertama. Yang kedua, di dalam praktek pelaksanaannya, ini ada yang aneh. Misalnya kejadian pada waktu Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI. Lawannya pada waktu itu Foke. Begitu dia terpilih bulan Oktober, maka dia menjabat sebagai gubernur DKI.
Apa yang dia lakukan? Melaksanakan program Foke yang belum selesai sampai bulan Desember. Padahal itu yang dia kritik pada waktu kampanye. Nah, setelah bulan Januari dia berganti APBD, maka ia pun masih melaksanakan program yang disusun oleh Foke untuk tahun yang ke depan. Karena apa? Di dalam musrenbangdanya itu diputuskan bulan Agustus tahun di mana Jokowi dilantik. Jadi tahun Januari tahun depannya itu masih juga program yang diputuskan oleh program Foke, yang disusun oleh program Foke. Baru bisa kembali kepada program yang direncanakan dikampanyekan oleh Jokowi itu setelah ada APBD perubahan di bulan April kemudian. Nah ini kan aneh gitu ya. Ya terjadi pula juga kepada Jokowi pada waktu dia menjadi presiden. Dia melaksanakan programnya SBY sampai Desember berikutnya. Januari dia juga masih melaksanakan program SBY yang disusun pada bulan Agustus sebelum Oktober, sebelum dia dilantik. Karena pada waktu itu penetapan tentang program yang akan datang, tahun yang akan datang. Dia mengatakan ada kesulitan karena dia tidak bisa melaksanakan programnya sampai ada perubahan perubahan APBN bulan April berikutnya. Nah, ketika ada bulan April berikutnya, baru ada perubahan APBN. Pelaksanaannya kapan? Itu hampir akhir tahun gitu. Ini akibat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Begitu. Itu masalah. Terus masalah yang kedua, karena kita menganut sistem presidensial, jadi garis-garis besar haluan negara di dalam sistem presidensial itu adalah program-program yang dikampanyekan oleh kandidat sebagai kontrak sosial. Nah, jadi bukan ini. Ya, Undang-Undang 25 tahun 2004 ini bisa dilaksanakan nggak kalau tidak ada presiden? Tidak bisa. Karena ini adalah program nasional antar kementerian. Jadi, siapa yang memberikan input kepada undang-undang ini? Nah, inilah Indonesia. Ini hal yang seperti ini saja masih tidak ngeh ya. Padahal Jokowi 2 kali dia mengalami kesulitan. Kesulitan pertama pada waktu jadi gubernur, dia tidak bisa melaksanakan programnya karena sedang melaksanakan program tahun berjalannya Foke. Kesulitan kedua juga terjadi pada waktu dia menjadi presiden. Dia masih melaksanakan program kerjanya SBY sampai bulan Desember, karena dia dilantik bulan Oktober, sampai bulan Desember. Lalu April baru ada perubahan. Januari April itu masih programnya SBY juga. Padahal dia sudah 6 bulan dia bekerja. Nah, kejadian juga pada Jokowi waktu jadi gubernur bulan Oktober waktu itu dilantik. Kalau nggak salah. Ya, kemudian seminggu kemudian karena dia berjanji kepada masyarakat Jakarta untuk launching kartu Jakarta Sehat, maka seminggu kemudian dia langsung launching mengeluarkan kartu Jakarta Sehat. Pertanyaannya, anggarannya dari mana? Padahal itu kan tahun berjalannya anggaran Foke yang tidak dianggarkan oleh gubernur yang sebelumnya. Itu. Kalau menggunakan anggaran yang ada, maka itu adalah pelanggaran APBD. Jadi anggarannya kita harus pertanyakan dari mana. Kalau menggunakan anggaran yang ada itu menyalahi APBD, masa kita harus sebut bahwa itu adalah membohongi rakyat?